السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الشفاء، بسم الله أسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله الذي خلق الإنسان في الأرض خليفة، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Dengan hakim yang arif dan bijaksana yang kami hormati, saudara kaum muslimin sebangsa setanah air yang kami banggakan, Indonesia meskipun berbagai macam suku bangsa, adat istiadat dan agama, namun tetap hidup dalam keramah tamahan, terbingkai dalam satu wadah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu tujuan untuk persatuan dan kesatuan. Demikian ungkapan Dr. Karl Standing, seorang sarjanawan berkebangsaan Belanda. Arab bilang Indonesia adalah tanah surga, tongkat kayu batu ditanam jadi pohon, singkong namanya. Namun kami Arab gersang nan tandus, pohon ditanam malah jadi tongkat. Begitu menakjubkan saudara negeri kita, membuat perhatian bangsa-bangsa lain. Pantas kalau Multatuli mengatakan Indonesia laksana untean jamrud katulistiwa. Namun sayangnya saudara, kebanggaan yang sekian kita bangga-banggakan kini tinggal kenangan, karena bangsa kita saat ini sedang bersedih, pertiwi kita menangis, disebabkan dengan berbagai macam munculnya fenomena kehidupan dari dalam negeri itu sendiri yang menyebabkan perpecahan dan perbelahan antara umat yang berada di dalamnya, sehingga melahirkan fanatisme buta, persaingan tidak sempurna, perselisihan di mana-mana, permusuhan kian melanda, bahkan bencana pun terus mengguyur negara. Dengan demikian, apa yang harus kita lakukan? Muncul pertanyaan, lalu bagaimana saudara jika bangsa kita, tanah air kita yang kian makmur subur katanya, yang telah dibangun dengan susah payah, bercucuran keringat dan air mata, bermandaikan darah, bahkan bergelimang mayat para syuhada, nyawa dipertaruhkan, jiwa dan raga kian jadi pengorbanan. Itu semua demi kebijaksanaan negeri kita Indonesia. Sebagai jawabannya, persatuan dan kesatuan harus tetap kita tegakkan demi kebangkitan bangsa Indonesia. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan membahas persatuan dan kesatuan kunci sukses pembangunan bangsa dengan rujukan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Hamba bernaung di bawah kekuasaanmu dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih, pelimpah kasih, dan maha penyayang, pencurah kasih sayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kami berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kami dapat saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebab nuzul ayat tadi menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Lughatun Nukul An-Nuzul menjelaskan berkenaan dengan keinginan Rasulullah yang ingin menikahkan seorang budak bernama Abi Hindin dengan seorang putri dari Bani Qayyadah. Namun dengan sinisnya Bani Qayyadah menjawab, "Ya Rasul, apakah kami pantas menikahkan putri-putri kami yang cantik jelita?" Halus dan lembut tutur katanya, baik dan sayang perilakunya. Rasul pun belum sempat untuk menjawabnya. Pada saat itu turunlah ayat tadi sebagai jawabannya, yang pada ayat tersebut terdapat kalimat lita'arafu ay liyahsula bainakum lita'arafu wa ta'allafu, agar kamu saling mengenal, menciptakan dan menambahkan komunikasi yang harmonis, melahirkan cinta, kasih, dan sayang tanpa harus membeda-bedakan. Demikian ungkapan Imam Ali As-Sabuni dalam sifat at-tafsirnya. Rasulullah menegaskan kembali sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jubair. Ia mengatakan, "Laisa li abdin ala abdin fadlun illa bitaqwa wa bidinin." Tidak ada keutamaan bagi seorang muslim dengan yang lainnya kecuali dengan agama dan takwa. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dengan demikian di dalam Islam tidak mengenal politik apartheid yang membeda-bedakan warna kulit, ras, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam 4 abad yang silam, dari kota kecil yang tidak nampak di peta,
Islam telah meletakkan sendi-sendi kehidupan yang demokrasi. Oleh karena itu, di dalam Islam tidak mengenal white only, hanya orang-orang yang berkulit putih, yang hitam minggir, hanya orang-orang kaya, yang miskin semingkir, hanya pejabat, rakyat, aparat, konglomerat yang mobilnya menjilat, rumahnya bertingkat-tingkat, istrinya 4, tapi sayangnya saudara, ingatkah kalau itu semua adalah milik rakyat? Betul? Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh penduduk negeri yang gagah berani, yang setiap hari pulang pergi naik Mercy, keluarga selalu berurusi, namun rakyat tak pernah teratasi, sampai makan sambal terasi. Alhamdulillah. Dengan demikian hadirin, untuk menciptakan suatu kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, kita harus saling menghormati, menghargai, saling toleransi, dan bukan sebaliknya saling mencaci dan memaki, menghina, menindas, bahkan menginjak-injak saudara. Oleh karena itu, marilah kita satukan langkah kita, samakan persepsi kita, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dan mari kita jadikan perpecahan sebagai, jangan sampai kita jadikan perbedaan membuat perpecahan, namun kita jadikan perbedaan untuk saling melengkapi, menghormati, dan menghargai sepasang suami istri. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dengan hal ini Allah pun telah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 103. Dan berpeganglah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin Dewan Hakim yang kami banggakan, menurut Imam Ibnu Katsir dalam ayat di atas menjelaskan, ai amarahum bil jamaah wa nahahum anit tafarraqah, agar kamu saling, Allah menyuruh kamu untuk bersatu padu dan melarang kamu untuk bercerai-berai. Dengan sejalan dan sejalin, searah dan seiring, para ulama pun berpendapat dan sepakat mulai dengan pendapatnya, al jama'atu rahmatun wal tafarraqu la'natun. Bersatu padu itu membawa rahmat, sedangkan berpecah belah itu menimbulkan laknat. Dengan demikian, melalui momentum Musabaqah Syarhil Quran, kami mengajak kepada saudara-saudara seiman sakidah, satu tujuan dan satu pegangan. Mari kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi bangkitnya negara kita. Setuju? Karena saya yakin saudara, jika sifat tersebut kita apresiasikan, Indonesia akan bangkit, maju, bahkan mampu bersaing dengan negara-negara lain, sehingga kita sebagai manusia biasa akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Allah sendiri telah berjanji dalam Quran surah Al-Maidah ayat 9.
Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara kaum muslimin seiman seakidah yang tetap kami banggakan. Dengan demikian uraian singkat ini dapat kami simpulkan bahwasanya untuk mempersatukan dan kesatuan bangsa kita harus bersatu padu, harus saling menghormati, menghargai, toleransi. Jangan sampai membeda-bedakan antara ras, suku, golongan dan apapun, karena pada dasarnya dan pada hakikatnya kita semua adalah sama dan sama, kecuali keimanan dan ketakwaan kita yang membedakan. Dengan demikian, siapapun orangnya, apapun jenis warna kulitnya, bagaimanapun kedudukannya, selagi ia masih berbentuk manusia, satu akidah dan satu agama, itu semua adalah bersaudara. Al-muslimun ahul muslimin. Orang muslim adalah saudaranya orang muslim. Dalam hadis lain dikatakan, al-muslimun alal muslimin kalbunyani yasudu ba'duhu ba'don. Orang muslim dengan muslim yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, mari kita jadikan sebuah perbedaan sebagai jembatan emas yang untuk kita menjalankan, bahkan untuk mengukuhkan ukhuwah Islamiyah kita sebagai seiman seagama, sesama manusia dalam pandangan Allah. Dengan demikian, mudah-mudahan perpecahan tidak menimbulkan perbedaan. Cukup sekian dan demikian. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.